Saudara, sejumlah daerah diterpa cuaca buruk. Lalu bagaimana analisa dari BMKG? Kita akan menanyakan langsung kepada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Bapak Guswanto yang telah bergabung secara daring. Selamat pagi Pak Guswanto, salam sehat selalu. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Iya Pak Guswanto, ini kan ada beberapa kejadian yang disebabkan oleh cuaca ekstrim begitu, kalau saya nanti salah boleh dikoreksi, yang terjadi di daerah timur Pulau Jawa hingga Pelabuhan Gilimanuk gitu ya Pak ya. Ini kejadian ini sudah hampir 1 minggu. Nah, dari analisa BMKG ini apa Pak yang menyebabkan ini merupakan fenomena atau memang kejadian tahunan? Apa yang sedang terjadi saat ini? Baik, jadi kalau kita lihat saat ini, pada awal tahun kita mendeklar tentang adanya fenomena El Nino dan Ya. sampai saat ini posisinya masih lemah. Kemudian kita juga di fenomena eh, regional itu ada namanya dinamika atmosfer. Nah, dinamika atmosfer ini saat ini lebih banyak mempengaruhi. Misalkan kalau kita lihat dari awal tanggal 4 BMKG mengeluarkan peringatan dini, itu pada tanggal 4 itu muncul tentang gelombang Kelvin. Di sana memberikan propagasi ke wilayah-wilayah yang terjadi adanya peningkatan curah hujan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya gelombang Rossby ya. Kemudian saat ini juga MCO masih ada. Nah, kalau kita lihat dari semua perkembangan itu, kita lihat ada fenomena global El Nino, ada gelombang fenomena regional dan ada lokal. Namun yang banyak terjadi yang kemarin itu adalah dinamika atmosfernya yang regional. Oke. Sedangkan saat ini juga kita pantau di beberapa wilayah itu masih terjadi. Misalkan kita lihat di Ambon, Mm-mm. kemudian kita lihat juga di Bengkulu hari ini, kemudian Papua. Kalau di Ambon ini lebih cenderung dinamika regional dan lokalnya yang berperan. Kalau kita lihat kemarin sempat ada pesawat Batik Air yang pagi hari itu didivert ke Sorong karena tidak bisa mendarat karena jarak pandangnya hanya 0,5 meter. Nah, saat ini hari ini kita perlu waspada adalah daerah sekitar Bengkulu, kemudian Ambon masih, Maluku Utara. Ini perlu kita lihat dan ini kita prediksi sampai kira-kira ya seminggu ke depan sampai tanggal 15 masih ada. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan secara garis besar, ini ada cuaca ekstrim yang berpotensi mengakibatkan peningkatan curah hujan dan peningkatan gelombang ya Pak ya. Jadi yang paling Betul. waspada juga diharapkan pada masyarakat pesisir. Nah, ini daerah mana saja Pak mungkin yang bisa di-highlight? Baik, kalau kita lihat untuk perakiraan cuaca di beberapa wilayah periode 10 sampai 14 Juli, Mhm. itu kita lihat ada Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Mhm. Kemudian kita lihat kalau dari radar BMKG juga bisa kita lihat ya, saat ini kita lihat di itu ada juga Banten, kemudian ada Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, sampai nanti di Maluku Utara. Namun posisi Jawa Timur saat ini juga sudah mulai mereda ya kalau kita Oke. melihat. Sedangkan Hmm. ini masih kita lihat juga tanggal 15 sampai 17 Juli itu juga masih terjadi di wilayah timur. Kita lihat di sana sebagian Bali, Nusa Tenggara ya. Kemudian kita lihat di sebelah sisi utara ada Gorontalo, ada Manado, Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Barat juga masih terjadi, Papua dan Papua Barat. Ini perlu kita waspadai. Oke. Kira-kira itu dan gelombang tinggi 2,5 sampai 6 meter ini masih terjadi di wilayah Samudra Hindia, Oke. terutama di sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat daripada Pulau Sumatera, di mana itu terjadi gelombangnya 2,5 sampai 6 meter. Oke, ini kemudian yang harus diwaspadai utamanya eh, dengan aktivitas penyeberangan ya Pak ya, ini yang juga Betul, harus dijaga begitu kewaspadaannya. Kalau ya, memang gelombang udah dirasa tinggi, ya memang harus pada akhirnya kita harus apa namanya, ya sabar dulu gitu ya. Pak ya, Guswanto, tapi dari sisi BMKG sendiri, apa mitigasi yang sudah dilakukan atau sudah terencana? baik. Kalau saya lanjutkan sedikit tadi tentang penyeberangan, khusus untuk Mm-mm. penyeberangan seperti pelabuhan Gilimanuk, Tapang Gilimanuk, ini kita BMKG memiliki alat pemantau di samping tinggi gelombang, kalau di selat itu ada yang perlu diwaspadai adalah kecepatan arus. Ya arus Oke. ini lebih berbahaya dibanding
dia tidak tampak, namun kegiatannya dia lebih masif. Arus yang terjadi saat ini itu masih berkisaran 0,75 sampai 1,53 meter per second. Artinya kalau sudah di atas 1,2 ini kapal-kapal kecil perlu waspada ya Hmm. untuk penyeberangan. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh BMKG untuk mitigasinya? Kita BMKG sudah memberikan memasifkan peringatan dini yang dimiliki. Kita melalui seluruh jaringan yang ada di BMKG, ada sekitar 180 UPT di daerah itu kita aktifkan mereka untuk memberikan sistem peringatan dini. Kalau masyarakat juga ingin melihat bisa juga melalui website BMKG nocasting.bmkg.go.id. Di sana ada sistem peringatan dini yang aktif. Itu kemudian yang kedua, kita juga berkomunikasi dengan beberapa stakeholder yang ada di daerah, baik itu dengan tingkat pusat maupun daerah, itu kita lakukan secara kontinu. Begitu ada gejala kita berikan. Seperti tanggal 4, begitu ada ini kita mengeluarkan rilis. Nah, rilis inilah bisa dijadikan panduan pedoman oleh masyarakat untuk menengok kembali apa cuaca ekstrim yang sedang terjadi saat ini. Harapannya yang terakhir nanti apabila sudah kita lakukan secara masif, ada respon cepat dari masyarakat. Kita sudah memberikan sistem peringatan dini, maka masyarakat akan memberikan respon cepatnya. Respon cepat inilah yang bisa mengurangi atau memitigasi terjadinya bencana hidrometeorologi. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa bencana hidrometeorologi tadi diprediksi sampai tanggal 17 Juli ya, Pak? Iya betul, kalau Oke. perakiraan kita masih tanggal 17 Juli, Mm-mm. tanggal 17 Juli itu masih terjadi hujan lebat Oke. di beberapa wilayah ya, khususnya di Indonesia Timur Utara ya, kayak seperti di Maluku. Kemudian karena di sana faktor lokal akan meningkat di wilayah-wilayah Maluku, kemudian Maluku Utara itu akan terjadi, di mana faktor lokal lebih dominan. Oke, Pak, adakah imbauan yang bisa diberikan kepada warga, utamanya ini kan cuaca buruk ini sangat berpengaruh terhadap mobilisasi ya Pak ya, baik mobilisasi itu di darat ataupun juga di laut bahkan di udara. Apa yang bisa disampaikan Pak, utamanya juga bagi warga di pesisir pantai begitu ya untuk waspada terhadap adanya banjirop, ini bagaimana Pak? Yang bisa dilakukan atau disampaikan BMKG kepada masyarakat, yang pertama adalah masyarakat agar tetap tenang dan waspada, karena walaupun kita katakan saat ini adalah kemarau ya, memang saat ini faktanya terjadi bencana cuaca ekstrim ya. Nah, kita melihat bahwa kita jangan sampai terpaku kepada kaidah-kaidah yang dulu, artinya kalau bulan begini ini pasti kemarau, loh kenapa ini ada hujan? Kalau orang bilang akan salah mongso dan lain sebagainya. Nah, artinya dengan update dari informasi BMKG itu bisa sedikit-sedikit merubah mindset yang tadi itu. Sehingga kita akan bisa terjaga dari cuaca ekstrim. Yang kedua, kita sarankan atau kita himbau kepada masyarakat agar tetap mengupdate informasi cuaca dan iklim ya di BMKG website resmi, artinya ada di website, ada di medsos, ada di call center 196 dan lain sebagainya. Termasuk juga datang ke kantor-kantor BMKG di daerah. Karena luasnya wilayah Indonesia itu hampir satu Eropa ya kalau kita lihat. Sehingga terjadinya iklim maupun cuaca ini pasti beragam. Di satu sisi ada kebakaran hutan dan lahan, di satu sisi ada namanya banjir. Nah, ini sudah mungkin menjadi takdir kita bahwa kita sangat luas dan cuaca dan iklimnya juga beragam. Ini yang kita. Dan yang terakhir adalah tingkatkan koordinasi antar kelompok-kelompok masyarakat kecil, artinya apabila terjadi kegiatan bencana cuaca ekstrim, maka masyarakat ini sudah langsung memiliki respon cepat antar kelompok-kelompok kecil, misalkan di tingkat RT, tingkat RW, bahkan sampai di tingkat nasional nantinya, sehingga gerakan masyarakat itu akan lebih terkoordinir. Kira-kira itu yang bisa dihimbau kepada masyarakat.
Iya, sedia payung sebelum hujan. Di sisi lain BMKG juga sudah melakukan sejumlah mitigasi supaya ya setidaknya ini imbauan-imbauan untuk terus dilakukan dan diindahkan oleh masyarakat. Ya semoga cuaca ke depan bisa lebih baik, tidak ada lagi dampak-dampak yang kemudian menjadi kerepotan bagi bersama. Terima kasih banyak Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas TV lewat Sapa Indonesia Pagi. Ketemu lain waktu lagi Pak untuk memantau bagaimana kondisi-kondisi terkini di sejumlah titik di Indonesia. Terima kasih, salam sehat selalu Terima untuk kasih Anda. kembali dan salam sehat selalu.